Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatur Rafi'ah, NIM 2122310, dari kelas PAI 5I, akan menjelaskan tentang taksonomi kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah perencanaan pembelajaran, yang mana terkait dengan taksonomi taksonomi kognitif, taksonomi afektif, dan taksonomi psikomotorik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang taksonomi pengembangan tujuan pembelajaran bidang kognitif, yang mana taksonomi ini yang pertama, pengertian taksonomi. Taksonomi berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani tasein, yang berarti mengklarifikasi, dan monos artinya aturan. Jadi taksonomi berarti hierarki klarifikasi atas prinsip, dasar, dan aturan. Sejarah penggunaan istilah taksonomi bermula pada awal tahun 1950-an dalam konferensi Asosiasi Psikolog Amerika. Taksonomi menurut Bloom yaitu struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Struktur hierarki ini tersebut harus dilalui atau dipenuhi sebelum mencapai pada level tinggi. Dalam rangka konsep ini, tujuan pendidikan Bloom dibagi menjadi 3 dominan atau ranah kemampuan intelektual, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang selanjutnya adalah taksonomi kognitif, yang mana kemampuan intelektual peserta yaitu kemampuan intelektual peserta didik dalam berpikir, mengetahui, memecahkan masalah. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif ini berhubungan dengan kemampuan berpikir seperti menghafal, memahami, mengklarifikasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Ranah kognitif juga terdapat 6 aspek dalam jenjang berpikir, mulai dari jenjang yang terendah sampai ke dalam jenjang yang tertinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keenam ranah kognitif ini adalah yang pertama adalah pengetahuan, kemampuan seseorang untuk ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan yang menggunakan. Kemampuan pengetahuan tersebut yaitu berpikir, pemahaman. Yang pertama, pemahaman, kemampuan untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Yang kedua, aplikasi, yaitu kemampuan menggunakan atau menerapkan materi yang dipelajari pada sesuatu yang baru dan menyangkut penggunaan dan prinsip, yaitu tingkat kemampuan berpikir yang lebih tinggi daripada pemahaman. Yang ketiga adalah kemampuan untuk merinci atau menguraikan suatu bahan, suatu keadaan yang bagian-bagiannya lebih kecil dan mampu memahami hubungan antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor yang lainnya. Yang selanjutnya, sintesis. Sintesis ini adalah kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis.
Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian dan unsur-unsur secara logis sehingga penjelma menjadi suatu pola yang terstruktur dan terbentuk pola baru. Yang selanjutnya adalah evaluasi, yaitu jenjang berpikir paling tinggi di ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Jadi, evaluasi ini merupakan kemampuan dalam untuk membuat dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan dan kriteria yang ada. Yang selanjutnya adalah taksonomi kognitif menurut Bloom. Yang pertama, yang mencetuskan pada nama yang mencetuskan Benjamin Samuel Bloom pada tanggal 21 Februari 1913. Ia merupakan seorang psikolog pendidikan di Amerika Serikat. Konsep taksonomi ini diartikan sebagai alat untuk mengklarifikasi tujuan pendidikan, menyebutkan bahwa taksonomi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan sebagai tingkat kognisi manusia untuk berpikir, belajar, dan memahami. Jadi taksonomi ini adalah dapat disimpulkan bahwa taksonomi ini yaitu bahwa taksonomi ini berperan penting untuk merumuskan tujuan pendidikan yang terstruktur dan terarah. Dengan menggunakan taksonomi kognitif, pendidikan merancang tujuan pembelajaran yang mencakup berbagai aspek kognitif, mulai dari pengetahuan dasar hingga kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yaitu taksonomi ini juga sistem klarifikasi yang digunakan untuk mengorganisasikan dan mengkategorikan pengetahuan, keterampilan, dan tujuan pembelajaran. Penjelasan yang kedua adalah taksonomi afektif. Taksonomi afektif ini merupakan suatu tipe klarifikasi untuk mendasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematis. Jadi taksonomi afektif ini adalah salah satu ranah dalam taksonomi Bloom yang berkaitan dengan perasaan, emosi, nilai, sikap, hati. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang digunakan untuk mengklarifikasi kemampuan proses belajar dalam 3 kategori, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi dalam konteks pendidikan, afektif berkaitan dengan sikap dan nilai yang dimiliki siswa terhadap pembelajaran, yang merupakan bagaimana siswa merespon, menilai informasi, serta bagaimana mereka mengintegrasikan nilai-nilai dan sikap ke dalam proses belajar mereka. Pengembangan afektif ini pendidikan seringkali melibatkan pembentukan sikap positif terhadap belajar, motivasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Taksonomi afektif ini merupakan salah satu sistem klarifikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Taksonomi afektif ini adalah sistem klarifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan dimensi afektif emosional dalam proses pembelajaran. Taksonomi menurut Cartwell dapat bervariasi mulai dari perhatian yang paling sederhana untuk memilih objek sampai kualitas karakter dan kesadaran yang kompleks. Yang pertama yaitu penerimaan atau receiving, yaitu kepekaan seseorang dalam penerimaan rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lainnya, dan termasuk dalam jenjang misalnya kesadaran dan kerugian untuk menerima stimulasi, mengkontrol, menyeleksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar.
Pada jenjang ini, peserta didik dibina untuk mereka tersedia menerima nilai yang diajarkan dan diajarkan kepada mereka, dan mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu dan mengidentifikasi diri ke nilai itu. Contohnya, siswa bersedia mendengarkan temannya yang berbicara dan ada feedback baliknya. Yang kedua, responding, yaitu menanggapi. Adanya partisipasi aktif. Jadi kemampuan menanggapi ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara afektif dalam fenomena tertentu dan membentuk reaksi aktif dalam fenomena tersebut. Yang kedua, yang individu mulai menunjukkan reaksi terhadap informasi dan stimulasi yang diterima. Yang ketiga, penilaian. Penilaian ini atau menghargai artinya memberikan nilai atau memberikan penghargaan kepada terhadap sesuatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan maka dirasakan akan membawa kerugian dan penyesalan. Yang selanjutnya yaitu mengatur atau organizing. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan pengembangan diri ke dalam satu sistem organisasi, termasuk ke dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai yang lain, pematangan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. Yang selanjutnya, karakterisasi, yaitu tingkat tertinggi di mana nilai-nilai dan sikap yang telah terorganisasikan menjadi bagian integral dari kepribadian individu. Nilai ini mempengaruhi perilaku individu secara konsisten dan menjalan elemen utama dan mengidentifikasi cara mereka berinteraksi dengan lingkungan. Yang menjadi tujuan dari pembelajaran afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi, nilai, serta sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan dari suatu tujuan. Jadi taksonomi aktif ini dapat disimpulkan bahwa ranah taksonomi kerangka yang digunakan mengklarifikasi kemampuan belajar yaitu menggambarkan cara mengalami, menilai, merespon nilai-nilai, sikap, dan perasaan. Penjelasan yang ketiga yaitu taksonomi psikomotorik. Jadi kata taksonomi ini kan sebuah kerangka untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Jadi perkataan psikomotorik ini berhubungan dengan motor, sensori, motor atau motor. Jadi ranah psikomotorik ini berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya di bagian-bagiannya yang termasuk ke dalam klarifikasi gerak. Di sini dimulai dari yang paling sederhana. Secara mendasar perlu dibedakan antara dua hal, yaitu keterampilan atau skill atau kemampuan abilities. Keterampilan psikomotorik ini atau motorik tidak hanya berupa gerakan yang tersusun rapi saja, juga berdasarkan adanya aspek kognitif yang berkaitan dengan pemikiran dan mental. Kemampuan psikomotorik atau kecakapan motorik merupakan kemampuan berkoordinasi kerja saraf motorik yang dapat dilakukan oleh saraf pusat yang sistematis dan mengerjakan berbagai hal. Ranah psikomotorik ini adalah ranah yang berhubungan dengan kemampuan bertindak, keterampilan setelah seseorang menerima atau melakukan pengalaman belajar tertentu.
Taksonomi untuk ranah psikomotorik ini antara lain dikemukakan oleh Anita Harrow. Jadi menurutnya kebanyakan para guru tidak dapat menuntut pencapaian 100 dari tujuan yang dirumuskan kecuali hanya berharapkan bahwa keterampilan yang mencapai siswa-siswanya yang sangat mendukung di mempelajari keterampilan lanjutan atau gerakan-gerakan yang lebih kompleks sifatnya. Harau juga memberi saran mengenai bagaimana melakukan pengukuran terhadap ranah psikomotorik ini. Ranah psikomotorik ini juga dengan kemampuan motorik seseorang yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Dalam ranah psikomotorik ini, peserta didik tidak cukup hanya menghafal teori definisi saja, akan tetapi peserta didik harus juga menerapkan teori yang sikapnya abstrak ke dalam aktualisasi nyata, yang mana meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik. Keterampilan ini dapat diasahkan jika sering dilakukan. Jadi taksonomi menurut Duff ini memiliki 5 tingkat. Yang pertama imitasi, yaitu suatu mengamati atau meniru tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini jadi menirukan tidak cukup sempurna pada tingkatan ini, kinerjanya mungkin berkualitas rendah. Contohnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menyalin atau meniru sebuah karya seni. Yang selanjutnya manipulasi, yaitu suatu tindakan dilakukan dengan berdasarkan instruksi, mampu melakukan tindakan tertentu dengan mengingat atau mengikuti perintah atau prosedur. Yang ketiga ketepatan, yaitu keakuratan, proporsi, dan ketetapan hadir dalam suatu kemampuan kinerja tanpa kehadiran sumber pendukungnya. Yang ketiga artikulasi, yang mana melibatkan untuk mengadaptasi dan mengintegrasikan beberapa tindakan untuk mengembangkan metode guna memahami juga memenuhi berbagai persyaratan baru peserta didik. Yang selanjutnya naturalisasi, yaitu 2 atau lebih gerakan diurutkan dilakukan secara konsisten dan mudah. Kinerja ini dilakukan secara sistematis atau mengarahkan energi mental dan fisik yang sedikit. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikomotorik ini yaitu berkaitan dengan keterampilan skill yang bersifat manual dan motorik. Tingkat psikomotorik ini meliputi profesi, kesiapan, mekanisme, respon, kemahiran, dan adaptasi. Jadi ranah yang berhubungan dengan pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Dalam ranah psikomotorik ini, peserta didik tidak cukup hanya menghafal suatu teori saja, melainkan peserta didik itu harus menerapkan teori yang sikapnya abstrak ke dalam aktualisasi nyata. Demikianlah penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.